Ketandan Raya besok pada hari Ahad tanggal 17 Maret 2024 bertempat di Masjid Sabilul Huda Ketandan RT 3. Seperti biasa dimulai jam 6:30 sampai dengan jam 6:30 pagi, dan insya Allah kami bersama oleh Bapak Ustaz Aris Toha dari Karangkajen, Yogyakarta. Selanjutnya pemain ketiga datang dari Panitia Ramadan Masjid Al-Ikhlas Ketandan Raya. Diinformasikan kepada seluruh jamaah bahwa kami Panitia Ramadan Masjid Al-Ikhlas Ketandan Raya membuka kesempatan untuk berdonasi takjil setiap hari selama bulan puasa. Takjil berupa nasi bok, kurma, air mineral, selek, dan lain-lain dengan jumlah berapapun. Untuk itu, monggo kepada saudara sekalian yang ada niat atau berkeinginan untuk berdonasi takjil bisa menghubungi Panitia Ramadan Takbir Masjid Al-Ikhlas Ketandan Raya. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan selama bulan puasa ini. Sekali lagi kepada saudara sekalian yang ada niat atau berkeinginan untuk berdonasi takjil diharap berhubungan atau menghubungi Panitia Ramadan Masjid Al-Ikhlas Ketandan Raya. Terima kasih diucapkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, bahwa doa wakas masjid sampai pada bulan tahun yang lalu berjumlah Rp44.677.000. Kemudian imam sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp4.037.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp4.257.000. Sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp44.557.000. Demikian keadaan wakas masjid dari Ketandan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat dimulai, kepada seluruh jamaah kami persilakan untuk mengibadi satu saf yang masih kosong. Kemudian bagi jamaah yang pada komunikasi untuk tidak lupa di share atau dinotasikan terlebih dahulu selama berlangsung daripada sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada beliau terhormat Bapak Ustaz Haji Joko Purwanto FPDI, waktu dan tempat disilakan. Sekian yang perlu kami sampaikan. Atas nama takbir kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah pada siang hari ini, izinkanlah saya sebagai khatib untuk berwasiat dan mengajak kepada diri pribadi khatib khususnya dan kepada para jamaah umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menemui bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini mendidik kita semuanya dengan amal-amal ibadah, dengan amal-amal soleh yang tentu syarat dengan nilai-nilai yang ditanamkan pada diri kita. Dan di antara nilai yang akan kita dapat adalah tentang sabar. Pada ibadah siang melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar.
sabar, dan tangguh. Oleh karena itu Rasulullah pun bersabda, "Asyamu nisfus sabri." Siam itu separuh dari kesabaran. Karena di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bersabar, maka bulan Ramadan ini juga dikenal dengan Syahrul Sabri, bulan yang penuh dengan kesabaran. Jamaah rahmatullah, sabar adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin kita lakukan, menahan diri dari emosi, dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Untuk bisa sabar dibutuhkan kelapangan hati, juga ketabahan. Kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dilewati untuk bisa berada di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kualitas diri seseorang akan terbentuk dari seberapa kuatnya seseorang itu untuk tetap bersabar. Semakin sabar seseorang hamba, maka akan semakin kuat dalam melewati setiap ujian, setiap cobaan dan juga musibah. Sabar sendiri maknanya sangat luas, tidak hanya menahan diri dan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga menahan diri dari nafsu, menahan diri saat diberi lapangan maupun tatkala dihadapkan dalam situasi yang sempit. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "As-sabru minal iman, bimanzilatir ra'si minal jasad." Sabar itu sebagian dari iman, seperti kepala dari jasad. Di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kesabaran dan keimanan sangat berkaitan erat, ibarat kepala dan tubuh. Jika kepala manusia sudah tidak ada, maka tubuhnya tidak akan berfungsi. Demikian pula apabila kesabaran sudah hilang dari diri kita, maka iman pun akan ikut hilang. Banyak ayat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan, yang menganjurkan, yang memberikan keutamaan bagi orang-orang yang bersabar. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah pada Allah supaya kalian beruntung. Menurut Quraisy Shihab dalam kitabnya, bahwa ayat ini dapat dipahami bahwa hukum bersabar adalah wajib. Setiap hamba yang tertimpa musibah, maka wajib bersabar sejak awal ujian datang hingga mendapatkan jalan keluarnya. Sabar merupakan tombak utama dalam iman. Semakin tinggi kesabaran kita, maka semakin tinggi pula iman kita. Jamaah rahmatullah, para ulama membagi atau paling tidak ada 3 macam sabar yang harus kita miliki. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menjadi seorang hamba yang taat tentunya membutuhkan kesabaran yang terus-menerus dan diusahakan bertambah dari hari ke hari, karena sabar sangatlah dibutuhkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan kewajibannya, sedekahnya, dan dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia. Yang kedua, sabar dalam menjauhi dan menghindari maksiat, menahan diri untuk tidak mendekati atau bahkan tidak melakukan maksiat menjadi rangkaian sabar yang harus kita miliki. Ingat selalu bahwa ada Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dalam setiap aktivitas yang kita jalani dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, sabar menerima takdir Allah. Seringkali kita menyangkal setiap hal yang telah Allah gariskan namun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Musibah dan ketidaknyamanan hidup sesungguhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran hambanya. Sejauh mana kita mampu bersabar, menerima dan berusaha kuat menjalani setiap ujian itu. Maka setelah mampu melewati ujian Allah maka Allah akan memberikan kabar gembira sebagai hasil dari keberhasilan. Jamaah rahmatullah, sabar merupakan sebuah seni dalam menjalani hidup yang sudah pasti tidak mudah. Di dalamnya kesabaran merupakan kekuatan terhebat untuk menghadapi segala rintangan. Berserah diri kepada Allah menjadi cara agar beban menjadi ringan dan kaki tetap lincah melangkah menjelajahi hari-hari. Tidak perlu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, karena hanya akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak pandai bersyukur. Padahal syukur adalah salah satu wujud dari sikap sabar. Hargai hidup dengan baik, dengan tidak mengukur pencapaian kita dengan pencapaian orang lain, karena terjalnya jalan, tanjakan yang dilewati tentulah berbeda-beda. Semakin sulit jalan yang dilewati, maka dibutuhkan kesabaran yang lebih tinggi. Cemoohan, ejekan, makian akan mengiringi. Namun sekali lagi, sabar menjadi kunci utama untuk memperbaiki keadaan agar mampu membuktikan bahwa kehidupan kita tidak seburuk yang dipikirkan oleh orang lain. Tidak ada ujian yang datang kecuali untuk menguatkan. Untuk itu marilah kita dengan sabar dan ikhlas. Ukuran sukses tidak mampu dinilai dengan materi ataupun pencapaian besar, namun lebih kepada seberapa besar kita menjadi orang yang bermanfaat dan selalu berusaha menjadi lebih baik. Mari kita jalani hidup dengan baik tanpa perlu merasa banyak kekurangan. Tidak masalah jika sampai sekarang kita belum mencapai kesuksesan. Suatu saat kita akan sampai pada fase menikmati hasil yang telah diusahakan. Bersyukur atas apa yang telah kita raih dan tetapi bersabar untuk mengusahakan semua itu yang belum terwujud. Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman pada kita dalam sebuah ayat yang sudah familiar telinga kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sholat menjadi cara terbaik untuk mendatangkan jalan keluar. Bersujud dan merendahkan diri kita di hadapan Allah, mengakui bahwa kita hamba yang tidak berdaya, hamba yang lemah,
kita minta petunjuk dan ketenangan. Kemudian menerima bahwa musibah maupun masalah datang sebagai pengingat akan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali sebagai hamba Allah kita merasa tinggi hati, sombong diri karena merasa mampu mencari solusi sendiri dan lupa untuk melibatkan Allah. Setelah ketenangan diraih, maka pikiran akan menjadi jernih dan bersabarlah untuk sampai kepada jalan keluar dari setiap masalah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, adapun sholat maka akan menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW mengalami suatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Jamaah Allah, ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang tetap bersabar. Yang pertama, meluruskan niat kita setiap amal perbuatan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah maka akan mendapatkan ridhonya, dengan harapan akan diberi kemudahan, kelancaran dan tentunya kesabaran. Yang kedua, selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan membaca Al-Quran ataupun dengan berzikir. Membaca dan memahami Al-Quran mampu membuat kita lebih mengerti bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita ini adalah atas kehendak Allah semata, sehingga bisa lebih menerima dan bersabar atas segala yang kita peroleh dan kita jalani. Sedangkan dengan berzikir maka hati kita akan menjadi lebih tenang, pikiran kita akan lebih jernih dan fokus, dan bisa membuat keputusan ataupun mencari solusi yang lebih tepat. Dan yang ketiga, mengambil hikmah dari setiap kejadian. Banyak hikmah yang tersembunyi dari setiap apa yang kita alami. Maka sebaiknya kita tidak banyak mengeluh, tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap meyakini bisa melewati segalanya dengan izin Allah, berharap iman kita bertambah dan akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Jamaah Allah, demikianlah sekelumit khutbah pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini bisa membawa kita menjadi orang-orang yang sabar, yang senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan, memohon petunjuknya. Mudah-mudahan kita senantiasa di jalan yang lurus, di jalan yang benar, dan kita senantiasa dikelompokkan Allah menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar atas semua yang kita alami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة